kembali lagi dengan saya di channel YouTube OCB Vlog. Nah, sudah lama saya tidak membahas konten motor ya di channel ini. Mohon maaf jika saya karena banyak kesibukan ya. Nah, ini motor ini sudah lama ya tidur. Jadi ini barusan bangun lagi atau hidup kembali jalankan ya. Nah, seperti inilah kondisinya dan sekarang saya kondisinya di sirkuit Mijen karena tempat tinggal domisili saya di sini. Jadi oke, langsung kita bahas ya. Modifikasi CB150 tahun 2016 atau generasi kedua. Kita bahas satu persatu part yang dipasang di motor ini dan kondisi motor ini sekarang ya. Jadi untuk pengikut setia dan juga penonton lama, subscriber yang sudah mengikuti saya sejak dulu, jadi bisa diperlihatkan ada banyak yang berubah ya. Tapi sekarang saya standarkan aja. Jadi beberapa part banyak yang berubah dan ada beberapa part yang masih dipertahankan. Jadi kita mulai dari bagian depan ya. Untuk bagian depan ataupun ini ya bagian kepala, untuk master rem saya kembalikan ke standar. Standar punya CBR 150R tahun 2021 ya. Jadi ini saya kembalikan standar, tidak menggunakan master rem aftermarket lagi. Kemudian untuk gas spontan menggunakan gas spontan original copotan saber ya. Jadi yang dua kabel seperti ini. Ini bukan yang KW-KW yang seperti yang dijual belikan. Ini ada engine cut off-nya. Jadi ini satu set ya, nggak bisa jadi satu. Seperti itu. Nah, ini untuk engine cut off-nya ini yang untuk mematikannya tidak berfungsi. Jadi ini hanya untuk sebagai saklar aja seperti itu karena ini gas spontannya misah sama holder. Untuk pemasangan sih ini PNP ya untuk pemasangan. Kemudian ini tidak perlu membuat lubang baut di stang. Ini bautan tapi kenceng. Untuk stangnya sendiri menggunakan stang RZR bukan original ya. Jadi ini yang murah-murah atau KW lah bisa disebut seperti itu. Seperti inilah. Nah, untuk kopling saya akan kembali ke menggunakan standar karena saya jujur feelnya enak standar. Dan juga jikalau selang remnya diganti yang aftermarket seperti merek Hell ataupun TDR ataupun KTC ataupun RTX itu bisa lebih enak feelnya. Dan juga minyak remnya ini diganti dengan dot 4. Jadi ini saya ganti dot 4 seperti itu. Untuk riser saya kembalikan standar lagi. Dulu pernah menggunakan riser peninggi riser tapi saya copot dan saya taruh di blade untuk custom road race ya. Jadi seperti itu. Untuk hand grip menggunakan hand grip RCB, kemudian holder masih standar yang sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk ini sekalian ya. Nah, untuk bagian ini ya speedometer saya ubah jadi display negatif seperti itu. Jadi kalau malam kelihatan ini biru dan hitam. Nah, untuk visornya sendiri ini visornya menggunakan visor aftermarket milik Ninja R ya, potong ulang dan custom. Terus ini lubang bautnya ini ya saya ubah. Ini harusnya ini tidak seperti ini, lubang bautnya ada di sini. Nah, cuman dan ada titik-titik di sini. Nah, ini saya tempel, ini saya buatkan lubang baru menyesuaikan kepalanya batok CB150R yang special edition ya. Ini 2016 yang special edisi seperti itu. Jadi sudah ada dudukan bracket undercoil dan juga visor seperti itu. Jadi ini saya menggunakan itu aja. Untuk ini kaca headlamp saya smoke. Jadi untuk pencahayaan masih terang 80%. Tapi jikalau kalian memang enggak yakin jangan dilakukan seperti itu. Menurut saya sendiri kalau malam hari itu masih kelihatan cahaya lampunya. Dengan catatan itu masih LED standar ya. Jadi belum ada trouble untuk 8 tahun ini. Kemudian untuk spakbor depan ini ya, kita langsung bagian kaki-kaki depan. Untuk kaki-kaki depan ini menggunakan shock standar ya. Dulu saya buat double disc tapi sudah saya lepas double discnya, jadi single disc aja sekarang. Untuk yang depan ini menggunakan spakbor R15 V3 original ya. Jadi saya custom ulang, saya potong yang bagian belakang itu karena kepanjangan dan juga bagian ini dalam ini kan ini saya cowak karena itu buat upside down, tapi ini kan shock teleskopik jadi saya ubah seperti itu. Dan untuk pelek sendiri, pelek masih standar bekas double disc Mogiluk dulu, ban besar. Tapi ini yang bagian tengah kan jadi custom dicor ulang. Jadi ini menggunakan disc atau cakram menggunakan milik Fiction.
Ya, ini saya ambilkan aftermarket, mereknya PSM model lama. Jadi tidak ya, untuk yang sekarang memang langka model yang ini. Ini warnanya hitamnya tengah itu dulu warnanya emas ya. Jadi ini saya repaint bagian hitamnya seperti itu. Dan untuk bagian ini kaliper masih standar. Saya repaint ulang dan repair. Ini jadi ala-ala Nissin ya, Nissin Samurai seperti itu. Ini stiker di clear gloss seperti itu. Selang masih menggunakan standar karena saya masih belum nemu ya yang enak yang untuk depan. Untuk bracketnya custom sendiri seperti itu, untuk menyesuaikan disc depannya yang lebarnya 320 mili. Untuk ban sendiri menggunakan ban 90/80 merek Xenios ZN62 seperti itu. Nah, untuk mesin nanti aja ya, mesin belakangan. Kita langsung ke sisi bodi. Nah, untuk sisi bodi ini warna aslinya seperti ini ya. Bagi kalian yang masih mengikuti untuk saat ini, jadi saya kasih foto di sini. Ini warna awal dan juga modifikasi terdahulu. Nah, seperti itu. Jadi ini saya ubah warnanya menjadi merah glossy atau merah Ferrari atau merah darah mudanya seperti itu. Full ya. Karena ini dulu bekas crash juga sama saya, 3 kali crash. Jadi banyak tangkinya banyak penyok, kemudian banyak luka-luka. Ini bodi-bodi pada hancur, jadi tidak saya belikan bodi baru seperti itu. Nah, untuk ini juga bodi kasarnya nih ya. Bodi kasarnya saya menggunakan karbon celup, bukan karbon itu ya, yang karbonan luar itu seperti ini. Nah ini udah ngelupas ya karena umurnya udah 4 atau 5 tahun hampir ini karbon ini. Jadi itu kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini karbon celup buat water printing ya seperti itu. Tapi dengan motif seperti itu saya mintanya dulu sama teman saya yang ngecat juga. Itu mintanya yang dibuat gelap. Jadi kelihatan agak-agak Kevlar seperti itu. Kalau dilihat. Ini full bodi kasar ya dari depan itu. Nah, itu kelihatan mengkilap. Nah, ini bagian sini, kemudian bagian samping kiri ya. Nah, ini sampai itu yang cover grill pun saya ikutkan juga nih. Ini kemudian undertail. Nah, sampai ke bawah sini. Nah, itu seperti itu. Umurnya ada 5 tahun ya untuk karbonnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya untuk bagian kaki-kaki. Nah, kita bahas yang depan dulu. Nah, itu ini peninggalan saya modifikasi ban besar ya. Itu kelihatan ada bekas cor tengah. Jadi pelek original di cor tengah untuk dudukan cakramnya seperti itu. Nah, ini masih menggunakan sok kanan original ini CBR pindah ke kiri. Jadi untuk double disc. Jadi suatu saat jika pengen lagi ya udah tinggal pasang, bikin bracket lagi, ulang dah selesai seperti itu. Untuk sok sendiri yang depan ini saya turunkan 1,5 cm. Jadi untuk feelnya berkendara saya lebih enak seperti itu saya turunkan, tapi resikonya ini jarak mainnya ribonnya semakin pendek seperti itu, semakin gaduk ini ya, gaduk radiator. Kecuali kalau pakai radiator standar ini aman. Nah, nanti saya jelaskan itu ya radiatornya. Nah, untuk ini underbone menggunakan underbone itu ya, fastback. Ini ada mereknya, sudah ada di video sebelumnya, bisa dicek. Fastback ini tidak ada ubahan, ini basicnya CB 150R lama, tapi saya custom ulang. Apa kucing aku lagi ngonten nanti ya. Nah, seperti itu. Nanti untuk armnya arm standar aja. Saya kembali ini ada pakai cover cipratan atau cover arm, kemudian yang original. Kemudian untuk rantai sendiri menggunakan rantai Wilwood aja, yang murah-murah aja karena ini sudah jarang jalan. Saya pilih Wilwood seperti itu. Untuk gear depan belakang, gear yang depan menggunakan 14 merek XTR, kemudian yang belakang ini menggunakan XTR juga ya seperti itu. Ukurannya yang belakang 46 standar, jadi akselerasi saya dapat seperti itu. Kemudian tadi ya maaf, itu rantainya rantai 130L panjangnya, jadi saya potong ulang seperti itu karena kepanjangan saat masang. Untuk pelek belakang masih pelek standar. Ini bannya menggunakan Corsa R26 itu ya, kelihatan masih baru sih karena ini ganti karena sudah pecah. Ini
ukuran 20 per 70 seperti itu. Kenapa saya memilih ban seperti ini? Karena satu, untuk ban yang ukuran standarnya itu terlalu besar menurut saya. Jadi saya memilih ban ini. Kalau bannya yang depan itu udah cukup lama sih. 2020 itu saya ganti. Kalau yang ini, maaf, ini barusan saya ganti seperti itu. Nah, gitu. Untuk bagian spakbornya, ini yang belakang, ini kan original, ini bawaan saya potong ulang. Nah, ini spakbor saya potong yang original, jadi kelihatan pendek kan. Jadi ini konsepnya tuh konsep itu ya, solo style, jadi seperti itu. Kalau ditanya, ini sudah ada video ya, pernah saya jelaskan dulu di video sebelumnya tuh, Bang, nyiprat apa enggak? Nyiprat ke pengendara seperti itu. Dan juga bagian pembonceng ataupun bagian yang belakang orang ya, jadi agak nyiprat seperti itu. Nah, tampilan seperti ini ya, itu kelihatan kecil bannya juga ya. Kemudian untuk bagian pengereman belakang juga ini masih standar semua ya. Ini termasuk underbone tadi, tapi selangnya menggunakan selang TDR racing. Ini sudah cukup lama awet ya. Dan untuk kaliper masih menggunakan standar. Kemudian untuk bracket dan perangkat yang lain masih standar ya, seperti itu. Dan untuk cakram sendiri, cakramnya menggunakan cakram CB150R generasi ketiga, atau yang modelnya gelombang-gelombang seperti ini ya. Bang, kenapa milih yang ini? Ya, karena saya memilih ini supaya ini pendinginannya cakram lebih cepat seperti itu di saat pengereman. Kampasnya sendiri kan yang depan belakang menggunakan kampas yang standar-standar aja seperti itu. Kecuali kalau buat race itu baru menggunakan part-part yang cukup untuk mumpuni ya, karena gitu. Jadi ini karena harian dan juga ini jarang jalan motornya seperti itu. Ya udah, seperti ini aja. Ini cakramnya, ini beli berapa Bang? Saya beli di teman saya yang memang khusus untuk CBR copotan seperti itu. Ini tuh murah, saya dapatnya tebel. Nah itu original lagi seperti itu. Sekarang kita kembali ke bagian itu ya, bagian mesin lah sekarang. Untuk bagian mesin sendiri, mesin ini menggunakan mesin standar ya, K56 standar bawaan CBR, Supra GTR dan Sonic itu sama K56 tipenya. Nah ini masih standar, tapi sudah saya ubah ke piston, saya ubah ke ukuran 58 sekarang ya, 58 pas. Kemudian untuk bagian noken as masih ukuran standar dan klepnya pun masih standar 22/19. Jadi saya dial ulang untuk noken as dan juga itu ya headnya. Untuk TB-nya masih standar, masih ukuran 30. Itu TB-nya masih standar ya, ukuran 30. Tapi dan tidak pakai velocity, cuma pakai box filter aja karena ini masih harian juga seperti itu. Saya mintanya seperti itu saat kemarin di buat ulang di tune up harian. Kemudian untuk kampas kopling menggunakan Daytona dan juga bar koplingnya menggunakan Kawahara ya. Saya testing dulu sih, kemarin sempat pakai Tiger cuman agak keras ya, jadi ini saya coba lagi untuk ganti lagi. Untuk kapasnya tetap masih sama Daytona seperti itu. Dan untuk dalemannya seperti kruk as, bandul, kemudian stang seker ataupun rasionya masih standar semua. Saya tidak ingin membuat ini lebih, karena eman sih, ini perjuangan saya seperti itu, perjuangan mendapatkannya dan juga dulu membangun channel ini seperti itu. Dan untuk knalpotnya sendiri, sekarang saya menggunakan ini ya, ini R9 original, ini ada tulisannya, ini R9 original, saya potong ulang custom di tukang knalpot ya, seperti itu. Basic CBR 150R, jadi kan beda ya, banyak yang tanya ini kenapa beda ya, itu lekuannya ya, itu karena di custom ulang karena punyanya CBR 150R seperti itu. Ini inletnya 50, depannya standar. Ini bagian ini kan juga, maaf tadi headnya sudah saya porting seperti itu, ecunya ecu remap. Remapnya tapi enggak saya buat limiter banget ya, karena kondisi standar juga kasihan. Ini yang penting bisa buat harian seperti itu dan tidak banyak trouble. Dan knalpot cuman ini bekas di motor blade 110R saya, atau blade red lah yang sudah saya konten di video sebelumnya. Ini inlet 50 tapi saya kasih DB killer di dalam sini seperti ini. Untuk tampilan seperti ini ya, lebih agak manis sih menurut saya. Nanti akan saya kasih cek sound ya seperti itu. Dan ini untuk
Kickstarternya menggunakan punyanya VR Jana ini ya. Nanti sudah pernah saya bahas, karena ini kalau enggak itu nanggok itu ya. Nah ini nanggok ini tuasnya ini juga karetnya ini tutupnya hilang karena kemarin patah yang sini kena tembok. Nah seperti itu, jadi masih bisa diselah seperti itu. Oh iya, untuk pendinginan sendiri, karena pendinginannya saya menggunakan radiator original GSX 150R ya, Satria FU dan GSX L itu dan S itu sama ya. Ini saya potong yang bagian dudukannya karena ini permanen ya bakalan ya. Itu sudah jadi permanen seperti itu. Lebih besar dan lebih dingin menurut saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir kita coba cek sound ya, seperti itu. Seperti ini motornya udah cukup lama ya, tuh lihat 77.537 km sudah berjalan, jadi ini sudah lama banget. Kita cek sound. Seperti ini, itu ada suara-suara kerincing-kerincingnya itu karena ada DB killernya ya, itu di dalam. Jadi DB killernya dia berbunyi ya sebagai peredam aja lah. Mungkin seperti itu aja ya. Itu maaf kalau ada yang kurang ya, itu di bagian apa knalpotnya ada yang kurang. Mungkin seperti itu aja. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan kata-kata dan juga perbuatan mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih yang sudah menonton video saya, menunggu video saya untuk kali ini, dan men-subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen jika kalian suka. Jika enggak ya udah skip aja seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.